Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Nah, tarik nafas dulu teman-teman ya. Kita akan masuk ke materi baru, masih berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Kali ini sampai ke topik non-refundable upfront fees. Jadi kayak biaya di muka ya, biaya di muka yang tidak bisa dikembalikan. Kalau di istilah pelanggan itu ada biaya abonemen, di listrik ada abonemen, di telepon juga dulu ada biaya abonemen. Kalau biaya ini membership, misalkan Anda ikut keanggotaan apa ya, maka keanggotaan itu memberikan Anda kemudahan-kemudahan, itu berarti non-refundable upfront fees. Yang menarik adalah kalau biaya awal ini ternyata memberikan manfaat nih, memberikan manfaat buat manfaat tambahan buat pelanggan. Ya berarti pengakuan pendapatan secara utuh bagi penjual seperti apa ya. Nah, di ketentuan PSAK 72 ini teman-teman, itu maaf ya, pada awal kontrak ya, entitas membebani pelanggan fee dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan ya. Ini ada fee dibayar di muka. Contohnya fee bergabung dalam kontrak keanggotaan klub kesehatan, kemudian fee aktivitas dalam kontrak telekomunikasi, atau fee pemasangan dan fee awal dalam beberapa kontrak penyediaan. Ya. Dalam beberapa kasus memang fee ini dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan berkaitan dengan aktivitas yang disyaratkan ya untuk dilakukan sesuai dengan kontrak ya. Yaitu aktivitas itu sebenarnya tidak menghasilkan pengalihan barang jasa kepada pelanggan tersendiri ya. Sebaliknya, fee dibayar di muka itu merupakan pembayaran uang muka atas barang atau jasa yang di depan. Oleh karena itu akan diakui sebagai pendapatan ketika barang jasa masa depan tersebut tersediakan. Jadi sebenarnya ketika dia bayar uang ke kita, maka si penjual itu sebenarnya belum nyediain apa-apa, belum ngasih apa-apa loh. Itu hanya syarat, istilahnya ya, syarat ya, semacam pintu masuk buat pelanggan untuk mendapatkan barang, ya, mendapatkan pelayanan. Maka di sini titik kritisnya adalah periode pengakuan pendapatannya nih akan melebihi periode kontraktual awal jika entitas memberikan pelanggan opsi untuk memperpanjang kontrak dan opsi tersebut memberikan pelanggan hak yang material. Contohnya sini, si Eni menandatangani kontrak 1 tahun dengan Fit Club. Di mana ketentuan kontraknya adalah itu Eni diharuskan membayar biaya awal yang non-refundable 200 pound sterling dan biaya keanggotaan tahunan, jadi ada non-refundable biaya awal ya, dan biaya keanggotaan sebesar 50 euro, 50 pound sterling ya per bulan. Jadi ada biaya abonemen $200 sekali bayar, tapi juga ada biaya bulanannya 50 pound sterling. Fit Club menentukan bahwa pelanggannya rata-rata akan memperbarui keanggotaan tahunan mereka 2 kali sebelum mengakhiri keanggotaan mereka. Jadi rata-rata dia memang mendapati sejarah itu, data-datanya pelanggan itu biasanya akan memperpanjang itu sampai 2 kali. Jadi ada 3 tahun kira-kira. Berapa jumlah pendapatan yang harus diakui pada tahun pertama? Nah, solusinya gimana? Ini antara 1 dan 2 asumsinya beda ya teman-teman. Nah, yang satu ini asumsinya adalah ini biaya keanggotaan ini tidak menyebabkan adanya pengurangan biaya tahunan di tahun-tahun berikutnya. Sementara yang kedua ini nanti biaya keanggotaan ini akan menyebabkan biaya tahunannya berkurang di tahun kedua dan ketiga. Jadi 1 dan 2 ini beda asumsi ya, dan beda kondisi ya. Nah, di kondisi yang pertama ini artinya karena awal keanggotaan 200 pound sterling ini dipandang sebagai satu performance obligation, maka Fit Club itu memberikan harga diskon di tahun kedua dan ketiga untuk layanan yang sama. Ya. Dan ini harus tercermin dalam pendapatan diakui pada periode. Jadi ini diskonnya itu apa ya? Apa namanya? Diberikan di tahun kedua dan ketiga untuk layanan yang sama. Ya. Nah, di sini ini kayaknya ada yang salah menurut saya. Ini kalau di sini kan berarti yang pertama itu tidak ada harga diskon. Buktinya apa? Selama 3 tahun kan biaya tahunannya tetap $50. 50 pound sterling gitu loh. Ya. Jadi 200 ini dianggap manfaat selama 3 tahun. Ya, dianggap selama manfaat 3 tahun. Dan ditambah dengan
biaya tahunannya selama 3 tahun yaitu 50 kali 36, 1.800 ditambah 200 sama 2.000. Nah, 2.000 dinikmati selama 3 tahun mendatang, maka per bulannya ada 2.000 dibagi 36, 55,56 pound sterling. Beda dengan yang kedua, keanggotaan 200 pound sterling, fleksibilitasnya, fasilitas pengurangannya apa? Fasilitas pengurangan harga yang lebih murah itu di tahun kedua dan ketiga. Cuma di sini tidak dijelaskan pengurangan harganya berapa, ya. Hanya di tahun kedua dan ketiga. Kalau ini kan sebenarnya kalau di soal ini dibilangnya ada memberikan diskon tapi nggak kelihatan diskonnya berapa, atau nyatanya dia ngitungnya 3 tahun kan 50 kali 36. Sementara di sini dibilang akan ada pengurangan harga di tahun kedua dan ketiga saja. Maka manfaat $200 ini baru akan diakui di performance obligation yang tahun kedua dan ketiga, yaitu masing-masing $100, 100 pound sterling, 100 pound sterling. Sementara di tahun pertama, si Fit Club ini hanya mengakui pendapatan dari iuran tahunannya aja, yaitu 50 kali 12. Itu $600. Itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menyiasati kondisi 1 dan 2. Sekali lagi saya ulangi, kondisi 1 ini kemungkinan ini adalah 200 pound sterling ini untuk sekali bayar dan harganya itu sama ya selama 3 tahun ke depan, harga biaya keanggotaan tiap bulannya. Sementara kalau yang ini 200 ini hanya dinikmati menyebabkan harga rendah itu di tahun kedua dan ketiga, sehingga 200 ini terbagi atau didistribusikan secara merata di tahun kedua dan ketiga. Itu ya teman-teman ya. Baik, jangan kemana-mana. Habis ini kita masuk ke topik terakhir, yaitu tentang aset dan liabilitas kontrak. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.